Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan dua soal kepada Anda, dan sebagai bahan pembelajaran Anda, saya berikan jawabannya di kelas kita di Google Classroom. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan materi yaitu persamaan untuk venturimeter yang dipasang miring. Di mana pada pertemuan sebelumnya venturimeter ini dipasang secara horizontal. Gambarnya untuk venturi yang dipasang secara miring yaitu sebagai berikut. Karena posisi alat ini adalah miring, maka ketinggian Z1 itu tidak sama dengan Z2. Sehingga persamaannya yaitu Z1 sama dengan V1 kuadrat per 2G plus P1 per gamma sama dengan Z2 ditambah V2 kuadrat per 2G plus P2 per gamma. Kita satukan antara V2 kuadrat min V1 kuadrat, maka kita dapatkan persamaannya seperti ini. Kita sederhanakan. Jika A1 kali V1 ini sama dengan A1 kali V2, maka V2 ini adalah A1 per A2 dikalikan V1. Sehingga V2 sama dengan M kali V1. Di mana M ini adalah perbandingan antara luasan 1 dibagi dengan luasan 2. Dengan mengganti V2 dan memasukkan ke dalam persamaan 4, maka akan dihasilkan persamaan baru untuk V1, yaitu 1 per akar M kuadrat min 1 dikalikan akar 2G dikalikan P1 min P2 per gamma ditambah Z1 min Z2. Ini adalah perbedaan tekanan. Oke. Untuk nilai debit sebenarnya di mana Q sama dengan C kalikan A1 kali V1, maka persamaan debit dapat kita tulis lagi menjadi C kalikan A1 per akar M kuadrat min 1 dikalikan akar 2G dikalikan P1 min P2 per gamma ditambah Z1 min Z2 dikalikan koefisiennya. Persamaan ini Anda bisa gunakan untuk menghitung debit sebenarnya. Sedangkan tanpa C itu adalah debit teoritis. Sekarang kita lihat gambar pada daerah XX, di mana tekanan pada kedua kakinya adalah sama, yaitu tekanan kaki kiri, PX-nya ini sama dengan P1, ditambah Z1 minus Y dikalikan dengan gamanya. Ya, P1, terus kemudian ini adalah Z1 min Y-nya, dan ini adalah Y-nya. Oke ya. Kemudian untuk kaki kanannya, ini PX-nya sama dengan P2 dikalikan dengan Z2 min Y min X ditambah berat jenisnya kalikan X-nya. Sehingga persamaan tersebut jika digabungkan akan menjadi P1 ditambah gamma kali Z1 minus gamma kali Y sama dengan P2 ditambah gamma kali Z2 minus gamma kali Y minus gamma kali X ditambah dengan gamma kali G kali X. Sehingga disederhanakan lagi, maka kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Sehingga untuk persamaan 5 dapat kita tulis kembali, yaitu seperti ini. Jadi notasi ini diganti, ya, yang di sini dalam kurung ini diganti dengan ini. Jadi intinya ini Anda bisa menggunakan persamaan debit sebenarnya adalah dengan ini atau dengan ini. Jika perbedaan tekanan yang diketahui, Anda bisa menggunakan persamaan ini. Tetapi jika berat jenis saja yang diketahui, maka Anda bisa menggunakan
persamaan ini. Dapat kita lihat bahwa pengukuran aliran tidak terpengaruh perbedaan ketinggian Z1 dan Z2 maupun terhadap kemiringan venturimeter dari sini. Oke. Ini adalah materi untuk venturimeter yang diposisikan miring. Untuk lebih mengerti, seperti biasa, saya akan memberikan soal agar Anda memahami dan bisa menggunakan persamaan-persamaan untuk soal-soal venturi yang dipasang miring. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah venturimeter yang dipasang tegak lurus digunakan untuk mengukur aliran minyak yang mempunyai kerapatan relatif adalah 0,82. Diameter mulut 125 mm, sedangkan tenggorokannya 50 mm. Ini Anda harus merubahnya menjadi meter dua-duanya. Salah satu kaki alat ukur pipa U terletak 300 mm di atas kaki yang lain. Berarti posisinya yang satu 0, yang satu 300 mm. Ini Anda jadikan meter juga dengan perbedaan tekanan sebesar 27,5 kN per meter kuadrat. Ini kilo Anda jadikan ke Newton meter kuadrat. Hitunglah besarnya debit aliran bila koefisien pengalirannya atau C-nya sama dengan 0,97. Pastinya seperti biasa Anda menggunakan persamaan untuk debit aliran sebenarnya adalah I sama dengan C kali A1 per akar M kuadrat min 1. Ya, dari rumus tadi dikalikan 2G dikalikan ada perbedaan tekanan berarti P1 min P2 per gamanya berat jenisnya ini ditambah dengan Z1 minus Z2. Oke ya, di sini. Berarti kita C-nya sudah ketahuan, ini adalah C-nya. Terus kemudian luasan 1, berarti luasan 1 Anda harus mencari ini adalah daerah 1, ini adalah luasan 2. Berarti ini Anda mencari dengan rumus luas lingkaran. Karena yang dilewati pipa ini adalah begini. Nah, sehingga luas lingkaran Anda yang cari. Oke, Anda jadikan meter, mencari rumus luas lingkaran, A1 ketahuan, kemudian A2-nya Anda cari, juga dengan luas lingkaran, sehingga nanti M ini sama dengan adalah A1 dibagi dengan A2. Ini Anda dapat, M-nya kita dapatkan. G 9,81. Terus perbedaan tekanan, ini P1 min P2 adalah perbedaan tekanan. Di sini ada perbedaan tekanannya, yaitu ini. Anda jadikan satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Oke, terus berat jenisnya, berarti berat jenis di sini, Anda menggunakan berat jenis fluida yang digunakan. Di sini adalah minyak. Sehingga kita mencari dulu massa jenisnya S sama dengan rho minyak dibagi dengan rho air. Nah, ini nilainya adalah 0,82. Oke, 0,82 sehingga di sini kalau umpamanya di sini adalah air ini 1000 nilainya, maka Anda bisa mendapatkan massa jenis dari minyaknya. Setelah Anda mendapatkan massa jenis minyak, maka Anda ini untuk nilai berat jenis minyak ini sama dengan kalikan gravitasi. Anda mendapatkan berat jenisnya dari minyak, nilai dari ini. Oke, bisa dipahami ya. Terus kemudian perbedaan ketinggian. Ada di sana tadi perbedaan ketinggian berarti di sini ada 300 dan 0 seperti tadi. Ya, 300. Sehingga kalau momennya di sini salah satu kaki ukur adalah di atas kaki yang lain. Sehingga di sini Z1-nya jika 0, ini Z1, maka ini 300 dia miring posisinya kanan. Nah, posisinya.
Berarti jawabannya adalah min 300 mm. Anda harus berubah menjadi meter. Sehingga tanda ini akan berubah. Oke ya. Setelah itu Anda masukkan angkanya, maka Anda dapat menentukan nilai dari debit apa sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2, caranya juga sama, Anda menghitung satu per satu. Hitunglah perbedaan tekanan. Nah, ini yang ditanya adalah perbedaan tekanan. Berarti P1 min P2-nya yang ditanya. Di A dan B, bila kecepatan air di A sama dengan 4,5 meter per detik, mengalir ke dalam alat pemanas air atau water heater seperti terlihat pada gambar. Jika perbedaan tekanan di A dan di B dipakai untuk mengontrol tekanan gas yang mempergunakan torak, hitunglah gaya yang menekan torak bila diameter torak tersebut 20 mm. Pastinya di sini yang pertama-tama kita adalah mencari luasan A1 dan A2. Oke, di mana A1 luasannya di sini adalah 10 mm diameternya, sehingga Anda menjadikan meter berapa nanti luasnya lingkaran ya. Terus kemudian yang di daerah 2 ini ukurannya adalah 7 mm. Sehingga Anda bisa mendapatkan luasan dari A1 dan A2. Dari sini Anda menentukan yaitu persamaan untuk V2. Ya, V2 dan V1-nya. Kita gunakan persamaan kontinuitas di mana Z1 ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah dengan P1 per gamma sama dengan Z2 plus V2 kuadrat per 2G ditambah dengan P2 per gamma. Karena posisinya miring atau setara, maaf ini setara kalau untuk gamma 2, sehingga Z1 ketinggiannya sama dengan Z2. Sehingga Anda kumpulkan di sini untuk mendapatkan perbedaan tekanan, maka P2 dan gamma ini kita pindah ke sana, sedangkan V1 kita pindah ke sana. Sehingga persamaan kita dapatkan yang baru, yaitu P1 minus P2 per gamma sama dengan V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2G. Nah, persamaan ini kita pakai untuk menjawab perbedaan tekanannya nanti. Oke, di sini berarti yang belum ketahuan, kecepatan sudah ada ternyata untuk yang di A, di V1-nya. V2-nya kita belum ketahuan. Nah, V2-nya bagaimana caranya kita mencari? Yaitu dengan cara persamaan kontinuitas untuk debit aliran. Ya, untuk debit aliran di mana A1 sama dengan A2. A1 sama dengan A2. Maaf, ini V1 dikalikan A1 sama dengan V2 kalikan A2. Sehingga di sini untuk V2 sama dengan A1, maaf, A1 per A2 dikalikan dengan V1. Nah, ini ada kalau banyak kita pecah adalah seperempat pi. Nah, kalikan D. Nah, ini sama-sama, maka kita boleh ditulis di sini V2 sama dengan D1 per D2. Ya, D1 per D2 dikalikan dengan V1. Oke, kita dapatkan nilai dari V2, maka V1, V2, V1-nya sudah ketahuan, ini. Tadi dikuadratkan, V2-nya adalah hasil dari jawaban Anda tadi, ini di sini. 2G dapat, kemudian tinggal berat jenisnya. Berat jenisnya, ini berarti tinggal ada hasil ini dikalikan dengan berat jenisnya.
Berat jenisnya berapa? Ini karena kita lihat dari fluidanya, ternyata adalah air. Sehingga berat jenis untuk air ini sama dengan rho air kalikan gravitasi. Nah, perbedaan tekanan ini Anda sudah dapatkan karena ini nilainya juga didapatkan. Tinggal mengalihkan ke sana. Oke, sehingga kita dapatkan untuk soal yang pertama, yaitu ditanyakan perbedaan tekanan. Ternyata di sini ada hitunglah gaya yang menekan torak. Nah, di mana gaya ini, nah gaya itu adalah F sama dengan P per A per luasan. Oke, di sini Anda melihat luasannya berapa di sini. Ternyata luasan untuk torak itu diameternya adalah 20, sehingga Anda mencari luasan untuk torak ini. Ya, dijadikan meter, Anda dapatkan luasannya, maka tekanan yang Anda dapat tadi, perbedaan tekanan tadi, dari perbedaan ini, itu Anda bagi dengan luasan yang untuk 20 mm. Sehingga Anda bisa menentukan atau menemukan gaya yang menekan torak. Semoga Anda memahami kisi-kisi yang saya berikan ini dan silakan Anda jawab, Anda coba hitung-hitung sebagai tugas dan sebagai bahan untuk Anda latihan. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan materi ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.